Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami di sini akan menyampaikan mengenai profil kurikulum dari berbagai negara. Yuk, mari simak videonya. Baik teman-teman, di sini akan disampaikan mengenai profil kurikulum, yakni ada 7 negara yang akan kami sampaikan mengenai profil kurikulumnya. Yang pertama ada Malaysia, kedua Singapura, ketiga Belanda, keempat Korea Selatan, kelima Jepang, keenam Amerika Serikat, dan ketujuh Finlandia. Nah teman-teman, untuk negara yang pertama yaitu negara Malaysia. Profil kurikulum pendidikan dasar atau SD di negara Malaysia yang pertama sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Semua bentuk penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada visi dan misi. Adapun visi dan misi utama pemerintahan Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain seperti Singapura dan Australia. Nah, selanjutnya mengenai kerangka dasar kurikulum jenjang pendidikan dasar di negara Malaysia. Yang pertama, mata pelajaran di jenjang pendidikan dasarnya. Mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Kurikulum dalam pendidikan dasar ini mengutamakan penguasaan-penguasaan dasar membaca, yaitu seperti membaca, menulis, dan mengira atau berhitung. Nah, selanjutnya sistem pembelajarannya. Sistem pembelajarannya ditempuh dalam 5 tahun. Kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Kemudian adapun evaluasi pembelajarannya. Yang pertama, ujian penilaian sekolah rendah. Yang kedua, penilaian menengah rendah diadakan saat tahun 3 sekolah menengah. Yang ketiga, sijil pelajaran Malaysia diadakan saat 5 tahun sekolah menengah. Dan yang keempat, sertifikat tinggi persekolahan Malaysia diadakan saat tahun ke-6 sekolah menengah. Nah, selanjutnya yaitu negara Singapura. Untuk sistem pendidikan di Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid. Setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Siswa juga belajar bahasa ibu mereka yakni Cina, Malaysia, dan Tamil Thailand, membantu mereka mempertahankan identitas, budaya, warisan, dan nilai-nilai bangsa. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak di Indonesia. Setelah lulus di kindergarten school, siswa melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan sekolah dasar di 6 tahun. Untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa-siswa harus mengikuti primary school leaving examination. Kemudian pendidikan dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun. Secondary school dibagi menjadi 4 jalur. Course, normal academic course, normal technical course, dan integrated program or IP course.
Kemudian kerangka dasar kurikulum jenjang pendidikan dasar di Singapura. Mata pelajaran di jenjang pendidikan dasarnya fokus kurikulum terhadap bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Kemudian ilmu pengetahuan alam dikenalkan kepada siswa kelas 3. Dan mata pelajaran lain yang diajarkan di sekolah dasar meliputi pendidikan kerajaan, pendidikan moral, ilmu pengetahuan sosial, pelajaran olahraga, seni, dan musik. Untuk sistem pembelajarannya ditempuh dalam 6 tahun, adanya akses internet bebas, LCD untuk proses pembelajaran. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya, di kelas 4 cepat atau yang di kelas 5 normal akademik sudah harus mengikuti 0 level test untuk lulus dari sekolah menengah. Dalam ujian tingkat 0 ada 7 pelajaran yang harus diikuti, diantaranya 5 mata pelajaran pokok dan 2 mata pelajaran pilihan. IPA, IPS, serta 2 mata pelajaran pilihan dari makanan dan nutrisi, IT, dan desain dan teknologi. Profil kurikulum pendidikan dasar atau sekolah dasar di negara Belanda, yang pertama itu sistem pendidikannya. Sistem pendidikan dasar di Belanda mulai diwajibkan sejak anak berumur 5 tahun dan berlangsung selama kurang 8 tahun atau 7 tahun diantaranya merupakan wajib belajar. Di tahun terakhir, para siswa sudah dianjurkan untuk memilih pendidikan lanjutan yang akan mereka jalani. Yang kedua, kerangka dasar kurikulum jenjang pendidikan dasar. Yang pertama, mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar yaitu mengembangkan kurikulum mata pelajaran yaitu bahasa, IPA, matematika, TIK, pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Selanjutnya negara Korea Selatan. Sistem pendidik Korea Selatan, pendidikan dasar di negara Korea Selatan berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang. Untuk jenjang pendidikan dasar disebut dengan pendidikan primer. Nah, untuk kerangka dasar kurikulum jenjang pendidikan dasar di negara ini tersebut, yang pertama, mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar. Siswa kelas 1 dan 2 mempelajari bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelas 3 sampai 6 ditambah pendidikan moral. Kemudian sistem pembelajarannya yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah yaitu perencanaan pengajaran, diagnosis murid, membimbing siswa belajar dengan berbagai program, tes, dan menilai hasil belajar dengan durasi waktu belajar 7 jam. Untuk evaluasi pembelajarannya, yang pertama mengevaluasi untuk layanan khusus, kedua menilai keterampilan akademik dan bakat untuk belajar, 3 tentukan perkembangan sosial emosional dan status kesehatan mental, dan keempat mengevaluasi lingkungan belajar. Profil kurikulum pendidikan dasar di negara Jepang. Sistem pendidikannya, sekolah pendidikan dasar di Jepang berlangsung selama 6 tahun dan dijadikan sebagai dasar pendidikan bagi seluruh sistem sekolah. Siswa masuk sekolah dan terhitung mulai dari 1 April. Sekolah dasar di Jepang akan mengelompokkan kelas berdasarkan usia anak sehingga tidak ada pengulangan berdasarkan prestasi akademik. Selain itu, bagi siswa yang cuti panjang karena sakit maupun alasan lain juga akan dikelompokkan berdasarkan usia mereka. Pendidikan di Jepang tentunya berbeda dengan sistem pendidikan di negara lain, termasuk kalender pendidikannya. Kalender akademik SD di Jepang akan dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret, dan kelas diadakan dalam 35 minggu per tahunnya. Untuk kerangka dasarnya, mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar yang pertama pengetahuan dasar seperti aritmatika, pendidikan sosial, dan alam. Kedua, bahasa Jepang, 3 studi terpadu atau Sogoteki Nagakusu no Jikan, 4 bahasa asing, 5 pendidikan moral, 6 seni musik, seni rupa dan kerajinan tangan, 7 pendidikan olahraga, 8 ekonomi rumahan. Untuk sistem pembelajarannya, wajib belajar tahun. Sekolah dasar di Jepang 97% adalah sekolah negeri. Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung oleh pemerintah. Evaluasi pembelajarannya, penilaian yang dituliskan dalam buku rapor hanya dalam bentuk kategori-kategori. Apa saja kategori tersebut? Terdapat 3 kategori yaitu perlu ditingkatkan atau ganbaro, bagus atau dekita, dan sangat bagus atau yoku dekita. Selanjutnya adalah profil kurikulum pendidikan dasar atau sekolah dasar di negara Amerika Serikat. Yang kita bahas yaitu mengenai sistem pendidikan sekolah dasar di Amerika Serikat. Adapun kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district, mengacu pada standar pembelajaran di negara tersebut. Lalu, standar pembelajaran adalah tujuan
yang harus dicapai oleh school district yang mengacu pada Equality Program. Mata pembelajaran di jenjang pendidikan dasar di negara Amerika Serikat meliputi pembelajaran matematika, bahasa Inggris, sejarah dan ilmu sosial, ada juga sains, olahraga, kesenian praktis, dan musik. Lalu sistem pembelajarannya yaitu di kelas berjumlah 20-30 siswa. Jam pelajarannya 6,5 sampai dengan 7 jam. Yang ketiga, guru sekolah dibekali pendidikan lanjutan untuk menguasai perkembangan kognitif dan psikologi anaknya. Yang ketiga, ada evaluasi pembelajarannya. Evaluasi merupakan kewajiban, tetapi sangat didorong dengan adanya No Child Left Behind Act. Berdasarkan undang-undang ini, maka yang ketiga, ada evaluasi pembelajaran pendidikan dasar di Amerika Serikat. Ternyata evaluasi ini tidak merupakan kewajiban, tetapi sangat disarankan dan didorong dengan adanya No Child Left Behind Act. Berdasarkan undang-undang ini, maka sekolah-sekolah yang baik akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah federal. Selanjutnya adalah profil kurikulum pendidikan dasar atau sekolah dasar di negara Finlandia. Yang kita bahas yaitu mengenai sistem pendidikan sekolah dasar di negara Finlandia. Ternyata, pemerintah Finlandia menentukan tujuan umum pendidikan dasar dan alokasi waktu pembelajaran di antara mata pelajaran yang berbeda. Dewan Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan tujuan dan isi pengajaran dan mencatatnya dalam kurikulum inti nasional. Kota mempersiapkan kurikulum lokalnya berdasarkan kurikulum inti nasional ini. Baru-baru ini, kebijakan pendidikan berupaya untuk menonjolkan kompetensi inti dan menetapkan standar tingkat kemahiran dalam bidang mata pelajaran inti. Yang pendidikan dasar yang akan kita bahas yaitu mengenai mata pelajaran, sistem pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pada mata pelajaran sekolah dasar di negara Finlandia, bahasa Finlandia dan Swedia adalah bahasa pengantar untuk semua tingkat pendidikan dan mata pelajaran sekolah. Lalu ada juga sistem pembelajarannya, yaitu tidak ada penggolongan kelas maupun penjurusan selama tahap ini. 6 tahun pertama, setiap guru kelas mengajar hampir semua mata pelajaran. Baru di 3 tahun terakhir terdapat guru-guru khusus untuk hampir setiap mata pelajaran. Tidak ada ujian nasional untuk tingkat pendidikan dasar. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan di negara Finlandia pada pendidikan dasar yaitu evaluasi belajar siswa dilakukan secara berkelanjutan oleh guru terkait dan laporan hasil belajar diberikan setidaknya sekali dalam 1 tahun. Hasil evaluasi inilah yang digunakan untuk menentukan arah pembelajaran siswa, apakah di tingkat menengah atas. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, siswa mendapatkan sertifikat kelulusan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami mengenai profil kurikulum dari berbagai negara. Mohon maaf atas segala kurangnya. Sekian dari kami, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.